Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sahabat calon eksporter yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan kembali e-course kita di How to be Exporter. Nah, bagaimana kita memulai ekspor itu? Ada pertanyaan, saya memulainya lebih baik di market dulu atau produk dulu? Nah, kita sesuaikan dengan diri kita masing-masing. Saya cerita dulu tentang diri saya, bagaimana saya memulai ekspor ini. Jadi, yang saya lakukan memang saya mencari mencari market dulu. Saya lakukan riset pasar, apa saja kebutuhan pasar luar negeri, dan setelah itu kemudian saya cari barangnya. Sampai hari ini ketika saya melakukan bisnis ekspor arang, itu saya memulainya dari mencari pasar dulu. Tapi ada teman saya yang dia memulainya dari produk dulu. Ada kawan saya ini, dia seorang produser furniture, yang kemudian pengen melakukan ekspor ke luar negeri, dia coba cari pasar di luar negeri, dan setelah itu dia memproduksi barang furniturnya sesuai dengan keinginan pasar. Jadi bisa-bisa saja. Nah, ini saya memberikan ilustrasi tentang diri saya, sehingga nanti ketika hari ini Anda belum memiliki produk pun, Anda tetap berani untuk melakukan bisnis ekspor. Bagaimana caranya? Kalau Anda belum memiliki produk, lakukan riset pasar. Jadi saya mulai dengan melakukan riset pasar. Saya cari dulu apa sih kebutuhan pasar luar negeri. Jadi waktu itu saya melakukan riset di beberapa situs online tentang permintaan luar negeri. Saya kemudian mendapatkan data pembeli di situs milik pemerintah, ya, milik Kementerian Perdagangan, yang di sana kemudian ada nama-nama buyer, alamatnya, emailnya, gitu, yang kemudian dari sana saya lakukan komunikasi. Tapi kenapa kemudian saya memilih produk arang? Ya karena tadi pasarnya ternyata luar biasa, dan masih banyak produk Indonesia yang pasarnya juga luar biasa di luar negeri. Dari produk yang mungkin kita anggap remeh-temeh seperti tadi produk arang ini, atau kemudian produk-produk yang lain, ya, seperti Coco Fiber, Cocopit. Coco Fiber itu sabut kelapa, ya, yang dibikin menjadi fiber. Cocopit ini sabut kelapa yang kemudian bentuknya serbuk. Biasanya permintaan luar negeri itu kemudian dipres. Jadi ketika saya melihat ini produk-produk Indonesia yang diminati banyak, ya, termasuk produk-produk yang kita anggap sampah. Bahkan saya pernah ketemu orang yang dia melakukan ekspor kulit jagung dan bonggol jagungnya. Kayaknya kita di sini mikir untuk apa ya itu, ya. Tapi ternyata ada permintaan itu. Jadi Anda bisa memulai dari market dulu. Anda cari pasar dulu untuk kemudian Anda pikirkan. Setelah tahu pasarnya, Anda coba lakukan komunikasi dengan calon-calon buyer, dan kalau kemudian calon buyer itu tertarik, Anda bisa cari supplier-suppliernya. Banyak, Anda bisa cari di mana. Nanti kita juga akan ada episode bagaimana kita mencari supplier. Nah, sebaliknya kalau kemudian hari ini Anda sudah memiliki produk, Anda harus pede dulu dengan produk Anda. Apakah produk Anda ini memang bisa dijual di luar negeri? Pada prinsipnya yang harus Anda bayangkan bahwa menjual produk kita di luar negeri itu bukan sesuatu yang sulit. Hanya masalahnya adalah apakah produk kita diterima. Produk kita diterima itu bisa macam-macam. Bisa jadi karena mungkin kualitas kita rendah, atau sebaliknya kualitas kita terlalu tinggi sehingga tidak masuk harganya. Karena tidak semua pasar luar negeri itu memiliki harga yang kemudian bagus gitu. Tetapi mungkin kuantitinya besar, harganya rendah, dan kualitasnya rendah. Bisa saja. Jadi kita nanti bisa belajar. Insya Allah nanti kita akan di step berikutnya tentang bagaimana kita melakukan riset pasar. Kita akan tahu ternyata ada juga, ya, pembeli-pembeli luar negeri yang justru mencari barang-barang yang tanda kutip kualitasnya lebih rendah daripada yang biasa kita gunakan, ya, karena mungkin juga mereka mencari harga yang lebih rendah. Nah, tapi tentu kita kan pengen memiliki added value ketika kita memiliki produk. Bagaimana ketika kita ini memiliki produk bisa menjual dengan harga yang lebih tinggi ke pasar luar negeri. Itu pun nanti kita bisa lakukan riset pasarnya. Nah, terus kita juga bisa melakukan riset pasar dengan cara kompetitor kita, negara-negara lain itu seperti apa. Apakah
produk kita ini juga banyak kompetitornya di negara-negara lain. Kalau ada, terus bagaimana nilai jual mereka? Jadi ini juga nanti kita akan pelajari di e-course ini. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan hari ini, Anda bisa mulai dari mana saja. Apakah Anda memulai dari marketnya atau Anda memulai dari produknya? Kalau memang saya cenderung memulai dari marketnya. Ini dalam rangka saya memotivasi Anda yang hari ini belum memiliki produk. Tetapi kalau Anda hari ini sudah memiliki produk, Anda tinggal membuat produk Anda ini berkualitas yang diterima oleh pasar luar negeri. Apa saja misalnya? Contoh, ada sebuah produk yang mungkin katakanlah seperti furniture gitu ya. Ketika Anda mau menjual produk furniture, mungkin produk Anda sudah berkualitas. Hanya masalahnya ada persyaratan-persyaratan yang harus Anda penuhi. Contohnya misalnya Anda furniture kayu, maka Anda harus memiliki sertifikat SVLK, ya, sertifikasi verifikasi legalitas kayu misalnya. Jadi berarti kalau begitu Anda harus mendapatkan SVLK tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu tentu proses Anda mencari di sumber yang lain ya. Atau misalnya ketika Anda memiliki produk makanan, ternyata sana juga ada kebutuhan produk makanan Anda. Hanya masalahnya memang produk makanan ini untuk masuk ke pasar luar negeri ada persyaratan, karena di pasar dalam negeri saja kita membutuhkan POM ya, registrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu juga di negara tujuan. Bagaimana caranya? Nah, itu yang tentu kita akan pelajari lagi. Tapi prinsipnya adalah apakah hari ini Anda sudah punya produk atau tidak? Memang yang harus kita pelajari adalah bagaimana melakukan riset pasarnya. Kalau Anda sudah ketemu pasarnya, apakah itu Anda produk sendiri atau tidak, insya Allah Anda bisa memulai bisnis ini dengan mudah. Dengan cara bagaimana kita menawarkan produk yang kita miliki, meskipun tadi tanda kutip Anda juga belum memiliki karena Anda bukan produsen, Anda yakin bahwa di Indonesia itu ada produsennya, maka Anda tinggal menawarkan. Hanya memang saran saya di dalam menawarkan produk, yang paling penting adalah kuasai produk knowledge dari apa yang Anda tawarkan. Kuasai pengetahuan produk yang Anda tawarkan. Kalau Anda tidak menguasai itu, nanti ketika ditanya, itu Anda akan kesulitan menjawab dan menunjukkan ketidakprofesionalan Anda sebagai seorang eksportir. Insya Allah kita akan lanjutkan di video selanjutnya tentang apa sih ekspor itu, ya kan? Apakah kita ini sudah pantas menjadi eksportir? Apakah kita bisa sebagai seorang pribadi menjadi eksportir? Kita akan ikuti video-video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.